Oke, dalam cara menggunakan WhereSac, hal apa pertama lakukan? Lihat dulu IP di komputer kita berapa. Pastikan dulu lah IP kita berapa. Jadi di sini saya tulis poin pertama, lihat IP di komputer kita dengan cara ketikkan cmd, terus ketikkan ipconfig/all, atau boleh Anda gunakan di control panel ya. Masih ingat cara control panel kemarin ya? Saya harap Anda lihat IP di cara gunakan control panel di network and sharing. Nah, bisa juga dari situ. Nah, maka kelihatan nih IP di komputer saya berapa? IP di komputer saya adalah 360.3.0.26 atau saya lihat kan seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya. Saya ketikkan ipconfig/all, akan muncullah IP saya 3.6.0.26. Oke, saya harap Anda udah bisa memahami ini ya, ini udah kita lakukan di praktikum kemarin. Oke. Poin kedua adalah pastikan interface. Nah, ya, maksudnya apa? Interface kemarin kan udah kita bahas nih, ada kalau di laptop ya, kita menggunakan yang namanya NIC atau LAN card. Yang kedua kita menggunakan yang namanya WiFi ya. WiFi, interface-nya WiFi. Jadi ada yang namanya NIC, saya tulis LAN card aja lah. LAN card untuk kabel ya. Yang kedua ada menggunakan interface adalah WiFi. Nah, cara lihatnya di mana? Kan pasti dulu lah laptop Anda itu di sini koneknya apa? Oh, pakai WiFi nih. Nah, kita tentukan dulu di sini. Nah, di sini nih. Ya, di sini lihat ya. Di sini ada beberapa konektor yang tertanam di laptop saya. Ada yang namanya local area connection. Ini garisnya lurus, artinya kita bisa lihat bahwa ini nggak ada traffic sama sekali yang di sini tidak saya pakai nih. Oh, yang saya pakai adalah WiFi Min 2 yang saya, namanya seperti itu. Artinya lihat di laptop Anda kalau yang versi sama. Maka apa yang saya lakukan? Saya klik di WiFi 2. Kenapa? Karena semua informasi ya akan saya analisis datanya itu ada melalui WiFi 2 saya, bukan melalui LAN card saya, LAN area saya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Jadi poin kedua adalah kita tentukan dulu interface mana yang kita pakai sekarang. Apakah LAN card, tahu LAN card ya, yang menggunakan kabel UTP ya, atau menggunakan WiFi. Oke, saya yakin dan percaya rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian di rumah pasti menggunakan yang namanya WiFi sekarang, nggak ada yang lain. Apa nggak ada yang menggunakan kabel di rumah? Ada yang menggunakan kabel? Dari WiFi, Pak. Menggunakan WiFi ya? Oke. Iya. Sudah selesai? Nah, caranya apa? Tinggal kemudian saya tulis. Setelah dipilih interface-nya, dipilih interface-nya, klik. Nah, atau pilih. Nah, pilih atau klik interface yang kita pakai. Misal di contoh kita pakai WiFi. Oke ya. Oke. Oke, saya pilih WiFi ini ya. Oke, udah? Udah? Masih dipaham? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Langkah ke selanjutnya apa? Ya, kita capture. Capture-nya seperti apa? Ada dua cara, boleh pakai yang ini, tombol biru sudut kiri ini, atau Anda pilih menu capture di sini. Nah, di sini ada tombol start. Ada ya? Boleh dua. Boleh mau pakai tombolnya di menunya di sini ada, di sudut paling kiri warna biru ya, atau di menu capture pilih start. Oke, saya tulis dulu. Poin ketiga, step ketiga, klik menu capture dan pilih start. Oke ya, atau pilih tombol menu menu start tulisannya mana? Benar ya? Di sudut kanan, sudut kiri tadi ya, sudut paling kiri. Oke, sudut kiri. Oke, kita mulai. Setelah itu apa? Kita capture. Ini sudah dipilih, kita capture atau pilih ini, boleh silakan kita tekan.
Oke, dia akan menganalisis data kita. Ini jalan deh. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita browsing ke sebuah website. Misalnya saya buka uigm.ac.id. Oke, seperti ini. Saya buka lagi misalnya apa ya? Simas misalnya, Simas. Oke, seperti ini. Udah, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak. 1 menit pun cukup, udah banyak. Oke, jadi step kita tunggu dulu. Step keempat adalah kita untuk memastikan ya, browsing ke sebuah website. Misal website misalnya adalah tadi apa? uigm.ac.id. Oke, seperti ini ya. Nanti silakan rekan-rekan capture ke mana? Ini sebagai contoh. Jadi kalau ada orang mau nyerang, ya orang nyerang akan dapat gitu. Bentuknya seperti apa akan juga dapat gitu. Tapi kita contohkan di sini adalah kita buka website aja lah gitu. Ya, sederhana buka website. Oke, sudah selesai. Kita berhentikan. Stop. Di sini ada tombol merah. Ya, tombol merah atau capture lagi boleh, di sini juga ada stop. Ya. Oke, saya stop. Ya, saya stop. Oke, seperti ini. Kemudian saya nomor 5, saya pilih menu stop untuk berhenti proses apa ya? Proses capture ya. Oke. Nah, dari 5 poin ini udah ngerti belum? Langkah-langkahnya? Ngerti. Ya. Nanti habis ini videonya saya share, ya, saya share. Nanti tinggal Anda lakukan tuh analisisnya datanya ya. Ini saya share. Oke. Nomor 6, apa yang kita lakukan? Analisis paket. Analisis apa tadi? Analisis paket ya. Dengan cara klik menu sebentar, saya coba, lupa dulu, nanti saya salah. Saya pilih menu, saya pilih menu mana tulisannya nih? Statistik ya. Nah, dan pilih menu apa ya? Menu capture file properties. Oke. Pilih menu apa tadi? Apa ya? Saya ingat enggak? Lupa nih, udah tua nih. Capture file properties. Capture file properties. Capture file properties. Oke. Nah, apa yang kita dapat? Oke. Kita lihat sekarang. Oke, klik ini. Terus pilih capture. Oke, dapatlah di sini datanya. Ya, data analisis data kita. Apa yang kita dapat? Oh, paket kita berapa besarnya? Oh, sekitar ini cuman. Waktunya berapa? Berapa nih waktunya nih? Berapa itu coba? Berapa menit nih? 1 menit berapa detik? Ayo. Berapa menit? Berapa detik? 1 menit berapa detik? Masa lupa ini? 1 menit berapa detik? 60 detik, Pak. Berapa? 60 detik. 60. Oke, di sini nih lihat nih. Ini waktu kita sekitar berapa? 1 menit? Menit 25 detik. 25 detik ya. Nah, jadi dihitungnya sekitar 85. Kan 60 tambah 25 lah ya. 25 75 lebih ada detiknya dia di sini. Jadi kita startnya mulai dari sini nih. Nah, ini nih, ya. Jadi kita mulainya dari jam 9.14 sampai 38 detik ya, sampai ke jam 9.16. Hampir 2 menit ya. 2 menit ini hampir, tapi nggak nyampe deh. Di 1 menit 25 dia hitungnya. Oke. Jadi paket kita ini average ini waktunya berapa? Besar paket kita berapa dan seterusnya.
Ya. Nah, apa yang bisa kita analisis? Apa yang bisa kita dapat adalah, nah, pertama kita ya poin ketujuh. Nah, poin ketujuh, saya titik dulu. Poin ketujuh apa yang kita dapat dari hasil capture bisa kita hitung adalah satu delay. Nah, yang palingnya ya, dua paket ini saja lah, paket loss. Nah, yang ketiga adalah throughput. Tulisan throughput ada yang tahu nggak? Throughput. THR output kalau nggak salah. Coba saya cari di Google dulu. Benar nggak tulisannya nih? Nanti saya salah. Saya tutup dulu. Ya, Google. Nah, salah kan? Yang benar. Buset dah. Tulisannya dia nggak tahu kita. Oke, satu lagi saya lupa nih apa nih ya. Saya lupa nih satu lagi apa nih. Pokoknya ini bisa kita hitung. Nah, ini tugas untuk kamu, ya. Tugas untuk kamu nih. Saya nggak mau hitung karena hitungannya sederhana ini. Sederhana sekali. Karena apa? Saya sudah ngasihkan informasinya sudah dapat. Ini dapatnya. Anda hitung nanti di laptop Anda masing-masing adalah, oh berapa paket loss saya, berapa delay saya, berapa throughput saya yang saya dapat. Nah, Anda silakan cari di internet, entah di YouTube, entah di Google, entah di mana, silakan cara menghitung tiga ini. Nah, tugas dari saya nih, ya tolong dicatat. Tugasnya adalah silakan hitung delay Anda berapa, paket loss Anda berapa, throughput Anda berapa. Nah, dari mana? Dari sini. Nih, dari sini nih. Udah semua, tinggal Anda cari rumus saja. Nilainya sudah ada di sini semua. Paham ya? Nilainya sudah ada di sini semua, tinggal Anda hitung gitu. Mana saya ngitungnya, kayak anak SD saya ngitungnya gitu. Kamu sih ngitungnya. Tapi jangan dari data saya, dari data kamu gitu. Ya? Oke? Paham? Ya, ini analisis nih, analisis data. Jadi pada saat ditanya, "Oh, Anda capture-nya berapa lama?" "Oh, sekian nih, bla 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 dari jam sekian sampai jam sekian." "Oh, berapa besar paketnya?" "Oh, sekian." "Ada paket yang hilang enggak?" "Oh, ada nih." Nah, delay-nya ada enggak? "Oh, saya hitung dulu delay-nya berapa." Nah, gitu dapatnya dari sini semua. Udah, kita dapat analisisnya gitu. Ya. Oke, ini analisis pertama. Nah, ya, oke, saya harap kita semua paham, kita semua mengerti ya untuk analisis step pertama ini, apa yang kita lakukan di Wersak gitu ya. Oke. Ada sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke? Nah, sorry, maaf. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisis paket namanya TCP. Oke, saya tulis saja di sini adalah, saya cari ya, search di sini. IP address-nya misalnya saya pilih adalah tadi berapa? 3, IP saya ya, 3.0.6. berapa tadi ya? 26. Oke. Saya klik di sudut kanan sini ada tombol tanda panah kecil ini, saya run. Ada nggak ya? Kok nggak ada ya? Pak capture punya saya. IP-nya salah kayaknya, Pak. Benar IP-nya? 30. Oh, 3.6 salah ya? kayaknya. Balik. Sorry, maaf. 360 ya. Tadi berapa? 360 26 ya. Oke, saya run. Oke, ini ada nih. Terus saya ambil, bisa nggak pakai N ya? Dan saya pakai N. Oh, nggak bisa. TCP. Nah, oke, saya ambil TCP ini, saya run lagi coba. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sini ada nggak TCP-nya? Saya ambil, ini kan protokol ya. Ini protokolnya ada UDP ya. Saya ambil TCP aja. Ah, ini nih TCP nih. Saya ambil IP saya di sini. Nah, ini nih ya.
sebentar, saya lihat ke atas, saya geser dulu nih. Tutup nih. Oke, di sini ada ini ya. Oke, ini yang saya blok ya. Yang saya blok nih ya. Oke, ada di menu pertama, kolom pertama itu adalah waktu, times, waktu kita capture, ya, baris keberapa, waktunya berapa, dan seterusnya. Terus kolom kedua ada sumber, sumbernya itu adalah IP saya berapa? 36026. Oke, tujuan saya kemana? Tujuan saya adalah 210.210.130.243. Oke, ini tujuan saya. Terus saya menggunakan protokolnya apa? Oh, protokolnya adalah TCP. Nah, TCP. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada yang bentar. Ini kelewatan nih kayaknya. Sebentar. Ini udah kelewatan. Mana ya? Bentar. Ini udah kelewatan. Saya ambil yang sin. Lewat lah UDP udah ya. Mana ya? TCP yang sin udah terbuka dia ya. Nggak kelihatan nih. Sudah. Oke lah, saya jelasin ini aja lah dulu. Saya jelaskan tadi yang mana tadi ya? Yang ini ya. Yang ini ya, baris ke 3100 ya. 3100 baris 3100. Oke. Nah, lihat kolom yang bawah. Yang ini saya mutar-mutar nih. Ya, yang mau saya mutar-mutar nih. Kelihatan ya? Mau saya mutar-mutar nih. Terus sama ini informasi datanya nih, heksanya ini. Nah yang menariknya di sini nih, kalau nanti rekan-rekan ada yang bisa mengekstrak ini, wah mantap nih kita. Payloadnya ini bisa kita ekstrak, dapat semua informasinya. Bisa ketahuan Adam lagi buka apa, ketahuan nih kita kalau kita bisa mengekstrak ini gitu. Nah gitu. Gitu kalau bisa mengekstrak ini, karena informasinya ada di sini semua nih gitu ya. Apa yang kita buka gitu sebenarnya. Oke. Tapi nantilah itu nanti untuk yang hobi ngoding nanti kita belajar sama-sama untuk mengekstrak ini gitu, membaca ini gitu. Itu yang lebih advance-nya gitu ya. Oke. Nah, Wireshark ya, kemarin udah kita bahas bahwa OSI itu kan ada 7 layer ya. Mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical ya. Ada 7 ya. Nah, di OSI, ingat tolong diingat, di OSI itu dia hanya 5 aja yang dia capture. Duanya hilang, duanya enggak. Yang dia capture cuma 2. Apa saja? Layer paling bawah, fisik ya, physical layer dia capture, dapat dia. Terus layer 2, data link juga dapat. Layer 3, network ya dapat. Layer 4 adalah transport juga dapat. Terakhir adalah application. 5 layer ini yang dia dapat oleh Wireshark. Jadi 6 sama 5 nggak dapat dia, nggak ada informasinya, ya. Maka kalau kita bicara TCP/IP, ya di TCP/IP menggunakan yang namanya Wireshark, kita hanya dapat 5 saja, 5 layer yang kita dapat, mulai dari layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan terakhir layer 7. Nah, kalau di sini kita bicara TCP, ini hanya sampai layer 4, ya, 4 saja. Tujuannya mana? Tujuannya ada di sini. Kalau Anda buka HTTP di sini, nih ada tulisan HTTP di sini, ya ada tulisan HTTP. Maka di sini udah layer 7 dia main. Jadi kalau saya klik seperti ini, nah di sini muncul nih, ya 1, 2, 3, 4, 7 dia munculnya di sini, ya 7-nya ada di sini. Layer application-nya ada di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Oke, sekarang kita buka TCP dulu lah. Tadi saya buka nomor berapa nih? 3100. Oke, di sini. 3100. Apa yang kita dapat? Pertama adalah di bagian layer 1. Ini biasanya cuma kita bicara bicara waktu saja. Jadi kapan kita capture, jam berapa kita capture. Biasanya kalau kita mengekstrak itu dapatnya dari sini. Oh, kita mengekstraknya tanggal berapa? Oh, tanggal 21, bulan berapa? Oh, bulan berapa nih ya? Bulan 10 ya, bulan 10 tanggal 21 2020, jam berapa? Oh, jam ini, jam 9:14. Oke, dapatnya di sini segitu. Oke, dapatnya informasi cuma itu biasanya ya, biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah layer 2. Layer 2 kita bicara Ethernet ya. Ethernet ini apa yang kita dapat? Nah, di frame ya. Di frame itu adalah kita akan dapat adalah MAC address. Nah, baik MAC address saya, baik itu MAC address dari sumber.
baik itu MAC address saya, baik itu MAC address dari yang namanya yang saya tuju. Maka saya lihat dulu MAC address saya berapa. Lihat di sini. MAC address saya adalah 80. Benar nggak 80 yang ini? 80. Terus 86 yang ini. Terus F2 yang ini. AF ini. 9F juga ini. 1B juga ini. Oke, ini artinya Mac punya saya nih. Punya laptop saya nih Mac-nya. Ya. Oke ya. Bisa kita bandingkan di sekarang. Jadi di layer 2, ya di layer 2 ini kalau secara kasarnya ginilah, dia hanya untuk digunakan komunikasi antar node, antar host, antar user dalam sebuah network gitu. Dia hanya digunakan. Nah, menangkap apa? Dia menangkap yang namanya MAC address. Jadi sebuah peralatan kita pasti punya namanya MAC. Nah, contohnya di sini. Ya. Contohnya ini MAC saya 80, 86, F2, M4, 9F dan 1B. Oke, ya. Bisa dilihat ya. Terus ini MAC destination saya, MAC tujuan saya ini. Ya. Ini maaf. Ya, ini destination ya. Destination adalah berapa nih? C4 AD 34750382. Ini MAC saya, ya. Terus informasi apa selanjutnya kita dapat? Selain di layer 1 sama layer 2, ya, informasi yang kita dapat adalah di layer 3. Nah, layer 3 ini apa? Oh, ini IP dong. Nah, ini alamat dong. Nah, alamatnya apa? Ya jelas saja lah. Kalau Anda Michael ngirim surat ke Adam tidak punya alamat, nyampe nggak? Nggak nyampe. Ah, sama lah seperti itu. Nggak akan nyampe. Tapi uniknya IP apa? Kira-kira gini. Dia memang untuk ngirim data ya sebagai alamat, tapi kasarnya gini, surat itu data tuh sampai atau tidak ya bukan urusan saya. Nah, kira-kira seperti itu IP tuh, kasarnya seperti itu. Jadi dia hanya ngirim setelah tahu alamatnya kirim sama, oh saya ngirim ke alamat Adam nih, tujuan saya ke Adam nih, dari siapa? Dari Maiko. Nah, data di alamat ini di layer 3 ini dia tidak berpikir akan nyampai atau tidak gitu. Yang penting dia berpikir saya udah tahu nih alamat saya kirim dan saya kirim tuh. Entah dia hilang di jalan, entah rusak di jalan, dia nggak akan pikir gitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi di dunia di network itu seperti itu. Ya, basicnya seperti itu di TCP itu. Jadi di sini kita dapat nih informasinya apa? Oh, informasinya sumber IP saya berapa? Oh, IP saya adalah 36026. Sumber saya, terus destination saya berapa? Oh, 210, 130, 243. Ini destination saya. Tujuan saya panjang, ada time to lead-nya nih. Nah, TTL-nya, TTL ya, time to lead nih. Panjangnya berapa? 128 nih. Lumayan panjang nih ya, lumayan panjang masa hidupnya nih. 128. Oke, header-nya juga dapat. Nah, ya. Ini jadi intinya kita hanya mendapat informasinya apa? Informasi alamat yang kita berapa, sumbernya berapa, alamat yang kita tuju berapa. Jadi misalnya Anda nanti bicara di network security, Adam melakukan serangan nih ke websitenya IGM. Adam nolak nih, bukan saya Pak. Kita cek lah alamat dia berapa. Oh, mungkin alamatnya beda. Yang paling ekstrim di layer 2. Ya. Di sini. Kita lihat MAC Adam itu berapa. MAC Maiko itu berapa yang dia pakai. Kelihatan tuh. Jadi dia tidak akan ngelak. Ini salah satu teknik yang paling sederhana di dunia network forensik ya. Network forensik itu. Kita lihat MAC orang. Kalau base IP selesai kita. Ya. Adam hari ini pakai dapat 2, besok dia datang ke sini mungkin tidak dapat IP 2 lagi, IP 10 dia dapat. Matilah kita untuk nyarinya gitu. Maka salah satu cara untuk network forensik adalah MAC address. Salah satu ya. Salah satu ada trik yang lain gitu. Oke ya. Jadi itu layer 3 network, kita bicara IP. Nah, yang paling unik, yang paling ribet itu di layer 4 di bagian transmisi kontrol protokol. Nah, ini yang paling banyak informasi kita dapat nih. Nah, gitu ya. Informasi pertama apa? Port saya pakai berapa? Oh, komputer saya pakainya 50 ini ya, dapatnya 50259. Yang saya, yang Anda mungkin beda gitu. Terus saya tuju ke berapa? Oh, saya tuju ke 80. Oh, di sini otak kita udah tahu nih. Otak kita udah tahu. Artinya apa? Yang kita tuju apa? Oh, yang kita tuju adalah port 80. Nah, gitu. Port 80 apa? Ada yang tahu nggak port 80 untuk apa?
Ayo, masa apa 80 nggak tahu setiap hari Anda pakai. Ayo, apa 80? Untuk aplikasi apa? Ayo, Hypertext Transfer Protocol. Untuk apa itu? Apa itu singkatannya? Hypertext Transfer Protocol. HTTP, Pak. HTTP untuk apa? Browsing, Pak. Browsing. Nggak tahu Link. Anda. Jadi kan setiap hari saya bilang, setiap hari Anda buka tuh. Jadi sudah tahu. Oh, saya ini minta layanan apa? Oh, layanan web nih. 80 apa? Protokolnya apa? HTTP. Kalau di sini nanti muncul 443, nah bukan HTTP tapi HTTPS. Kalau di sini munculnya 443. Di sini 80 kan? Oh, tahu nih saya buka web nih. Nah, pertanyaannya web apa? Nah, selanjutnya seperti itu. Tapi kita tahu, oh orang ini buka web nih. Si Adam ini di jam sekian dia buka web nih. Nah, kita lihat nanti dia buka web apa. Nah, di situ kita lihat webnya web apa gitu. Nah, Anda tahu nih port berapa kita tuh. Nah, ini ada square number ya. Nah, square number ini gini. Kalau saya ibaratkan gini, kita sebentar, saya coba analogikan gini. Ini analogi sederhana lah ya. Ini kelihatan pin saya? Kelihatan, Pak. Saya punya ini kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini lah. Terus saya garis ini, sini dulu ya. Oke. Terus saya masukkan di sini sebuah data yang warna, misalnya saya ambil warna merah lah ya. Oke, terus saya buat data lagi. Tujuannya ke sini nih. Tujuannya ke sini. Oke. Nah, ya kira-kira di sini. Oke, kemarin udah kita bahas. Jadi kalau kita di sini kan jalurnya tuh kan ada dari sini ke sini kan bisa ada berapa jalur nih? Bisa lewat sini, bisa lewat sini ya. Terus dari sini bisa juga lewat sini, bisa lewat sini gitu dong ya. Dari sini juga sama, dari sini bisa lewat sini, bisa lewat sini ya gitu. Ya, logiknya seperti itu. Nah, apa square number? Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa ya di data ini ya, di data kita ini, sorry di data yang saya yang merah ini akan di segmen. Nah, akan dipecah menjadi hal-hal yang kecil. Nah, jadi misalnya kalau saya ngirim data bentuknya seperti ini. Oh, lewat jalur sini ada bentuknya seperti ini, merah gitu ya. Oke, terus ada lagi misalnya seperti ini, data lagi. Oke, saya kasih warna merah. Ada juga lewat sini. Sebentar, di sini juga ada lewat lagi datanya. Oke. Oke, di sini juga ada lewat lagi data gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Datanya lewat. Mohon maaf kalau nggak rapi ya. Nah, maksud square number apa? Setiap data ini, baik itu yang lewat atas, baik yang lewat bawah, itu akan dikasih yang namanya number. Nah, dikasih yang namanya nomor. Nah, paham? Square number. Ini bisa nomor 1, ini bisa nomor 2, ini bisa nomor 3, ini bisa nomor 4, dan seterusnya. Nah, ya. Nah, hebatnya TCP ya. Nah, hebatnya TCP, nomor 1 itu belum tentu pertama kali dia kirim. Jadi dia sifatnya random. Nah, paham ya? Jadi misalnya di sini ada 10 paket nih, 10 segmen ya. Misalnya 10 ini kita pecah jadi 10 segmen seperti ini. Misal seperti ini aja lah ya. Kelihatan enggak? Oh, sorry, maaf. Saya ganti warna dulu. Warna biru aja lah. Misalnya kita bagi seperti inilah ya datanya ya. Nah, kita bagi lapisan seperti ini misalnya. Terus kita pecah lagi seperti ini. Misalnya kita gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu ya. 10. Nah, belum tentu nomor 1 dulu yang dia kirim atau nomor 2 dulu yang dia kirim berurut, enggak. Bisa saja nomor 1 nomor 10, nomor 8, nomor 9 dan seterusnya. Gunanya untuk apa? Nah, pertanyaan gitu. Gunanya untuk apa? Nah, karena kalau kita berurut, lemaknya Adam nak ngehack itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau terurut misalnya. Kalau dia terurut, ketahuan nih. Pak Tasmi ngirim foto, misalnya foto istri dia, saya cabut aja lah, saya skip aja lah. Foto hidung istrinya Pak Tasmi saya ganti dengan hidung apa gitu. Nah, kan bahaya begitu. Maka dia random. Salah satunya untuk apa? Agar orang yang akan mencari
hack kita itu sulit. Ini posisinya nomor berapa nih? Nah, ada nomor berapa kira-kira seperti itu. Maka dia random. Oke, bisa dipahami maksudnya? Ya, intinya pada sequence number itu penomoran paket dan dikirimnya tidak berurut. Ingat, tidak berurut. Ya, itu di TCP tidak berurut. Oke, bisa dipahami? Yang bagian ini nih, coy. Di bagian ini nih. Yang ini nih, ya. Dia tidak berurut nih. Iya, Pak. Bisa saja nanti di atas saya, di atas lagi dia. 9 berapa gitu. 9 berapa, oke. Kenapa dia tidak berurut? Karena apa? Karena salah satunya untuk mencegah orang tidak mudah ngambil data kita gitu, mesniping kita. Kalau berurut ya gampang lah. Misalnya kita kirim data dari 1 sampai 10, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kan cepat orang dapatnya. Tapi kalau kita kirim nomor 1, habis itu nomor 10, habis itu nomor 9. Nah, kan bingung orang ngirimnya gitu kan. Ini gambar apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu logik sederhananya ya. Oke, informasi apa yang lagi kita dapat yang paling biasanya banyak adalah ini nih. Nih di sini ya, ada flag nih. Nah, ini flag ya. Ada flag ya, di sini juga ada nomornya ACK nih, flag. Nah, flag ini untuk apa? Jadi di network ini ada yang namanya three-way handshake nih ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu three-way handshake itu jabat tangan, kira-kira seperti ini. Nah, saya gantikan analoginya gini. Saya butuh sesuatu dengan Adam, atau saya butuh sesuatu dengan Miko, atau saya butuh sesuatu dengan Bagindo, saya butuh sesuatu dengan Hidayat dan lain-lain. Oke. Apa yang saya panggil? Saya akan panggil yang namanya Adam. Oke, saya panggil Dam. Itu sudah jadi komunikasi belum? Belum. Kenapa belum komunikasi? Karena Adam belum jawab saya, Miko belum jawab saya. Nah ya. Nah, sebenarnya di network pada saat saya panggil Adam atau panggil yang lain, yang saya kirim itu di flag ini bukan ACK, tapi kalau bahasanya itu SYN dia. Artinya gini, saya Adam gitu. Nah, saya kirim yang namanya, kalau di sini ada nggak SYN ya? Sebentar kita cari SYN. Ada nggak SYN? SYN ini ACK semua nih. Dia udah jalan banyak ini artinya nih. Komunikasinya udah banyak nih artinya. Mana ya? SYN push udah SYN, dia tulisannya SYN dia di sana. Kalau tulisan SYN itu artinya kita baru minta nih tulisannya. Nggak ada ya. Nanti kalau kita cari, pokoknya gini. Kalau di flagnya ini tulisan SYN, itu artinya kita baru minta nih, dari sumber baru minta gitu. Logiknya gitu aja. Ya. Nah, kalau ACK seperti ini muncul ACK ya. ACK nih, dia muncul ACK nih ya. Nah, maksud ACK tuh kalau saya panggil Adam gitu. Nah, Adam tuh udah jawab apa Pak? Nah, kalau Adam apa Pak, itu dia ngirimnya flagnya bukan lagi SYN, tapi munculnya ACK gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bisa dibayangin ya. Jadi flagnya itu kalau saya panggil Adam gitu, maka itu yang saya kirim baru SYN nih, SYN ya, SYN. Maka di dunia security di port scanning itu paling sulit kalau kita melakukan SYN ya. SYN itu paling sulit kita deteksi gitu. Karena itu proses jadi kita hanya berdasar waktu aja biasanya main gitu ya. Nah, oke. Jadi SYN itu kita ngirim, ACK itu balasan dari yang kita panggil, yang kita minta. Terakhir adalah pin skin, artinya pin ACK. Nah, kalau pin ACK itu artinya gini, komunikasi kita tuh udah terjadi, udah selesai. Bukan udah selesai, udah terjadi. Si Adam udah balas, dia udah tahu keinginan kita apa gitu. Nah, itu ada tulisan di sininya atau di flag sini adalah pin ACK gitu. Nah, ya pin di sini pin ACK saya belum ketemu nih di sini. Biasanya pasti ada nih, pin ACK itu pasti ada. Kita belum ketemu nih karena banyak paket kita capture ya. Banyak ya, jadi nggak bisa kita telusuri nih. Oke, nah terakhir di layer 4 apa yang kita butuhkan adalah window size. Nah, window size apa? Oke, jadi gini, logiknya saya balik ke gambar gini, ya. Nah, ini tadi ada berapa data? Ada 10 ya? Yang ini ada 10 nih. 10 Pak. Ya, ada 10. Oke, logiknya kenapa win size ya? Nah, kenapa ada win size? Jadi misalnya saya kirim data satu dulu ke jalur ini. Di sini juga jalur satu. Oh, oke nih, nggak ada masalah gitu. Datang nyampe ke sini, terus saya kirim, jangan satu biar cepat saya kirim 2 gitu. Oh, 2. Di sini 2. Oh, saya cek dapat juga gitu.
udahlah saya kirim 4 nih gitu. Nah 4, oh nyampai juga. Nah kira-kira untuk mengukur kemampuan dari setiap jalur ini, nah ya berapa data yang bisa kita kirim, itu kita mengukurnya membacanya dari win size kita, window size. Artinya kemampuan jalur kita, media kita untuk mentransfer berapa paket sekaligus. Oke, bisa dipahami? Jadi seberapa kemampuan kita desain desain apa ya, bisa dibilang gini. Jadi misal tadi saya bilang kirim 1, oh saya coba 2, saya coba 3 nggak ada masalah. Oke, saya kirim 4 lah gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dia ada size-nya gitu, ada ukurannya yang bisa kita kirim. Oke, logik sederhananya seperti itu ya. Oke, nah ini untuk di layer 4. Jadi masih banyak hal yang akan kita bahas, tapi lebih detailnya nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya di bagian transport layer 4 benar gitu, sama di IP ya di layer 3. Tapi yang akan saya banyak kupas di Anda ini adalah di layer 3 untuk menentukan IP nanti ya. IP-nya seperti apa. Tapi ini pengetahuan Anda. Oke, terakhir tadi udah saya bilang di awal bahwa kita dari OSI yang kita dapat, dari layer OSI ada 5 ya, di sini baru 4. Nah, yang mana 5-nya? Di sini akan ada tulisan, ada yang namanya HTTP seperti ini. Nah, kalau udah muncul HTTP seperti ini, maka kita udah dapat nih. Kita ngapain di sini? Nah, di sini kita bisa lihat di hypertext ini, ya. Ini kiriman dari yang namanya saya nggak tahu, bukan nggak tahu ya. Ini artinya apa tuh? Server web kita, ya, HTTP-nya protokolnya ini, isinya ini gitu. Nah, isinya ini ya, isinya ini, ya. Terus nama websitenya ini. Nah, websitenya ini, ya, websitenya ini uigm.ac.id. Terus ada media types-nya biasanya, bukan di sini. Sorry, maaf. Ini dari server ya, dari server balas ke kita. Kita cari yang dari kita ke ini, dari kita ke server. Ntar kita cari 306 HTTP. Jadi ketahuan nih, ada nggak ya? Sebentar saya cari dulu, coba HTTP. Oke, kita lihat dulu HTTP-nya mana nih? 36. Oke, sini ada nggak? Oke, bukan. Nggak kamu deh. 36 ini ya. Nah, ini nih ya. Ini kelihatan nih. Jadi saya minta get ya, informasi get nih. Get HTTP 1, ini dapat nih. Host yang 1 apa nih sekarang? Nah, nih. Ya. Nah, tadi yang uniknya ini nih, kalau yang Anda tertarik, kalau saya klik di sini, lihat yang warna biru di bawah. Yang warna biru di bawah itu mulai dari angka 48 sampai 0A. Ya, 0A ya. Nah, inilah yang melambangkan yang biasa kita ini ya, yang apa ya, kalau kita bisa ekstrak nih. Jadi gabungan dari 48 sampai 0A itu akan muncullah kata uigm.ac.id. Pasti kalau kita bisa mengekstrak ini, jadi kita bisa tahu klien kita tuh buka website apa gitu. Nah, gitu. Kalau kita bisa mengekstrak ini ya, bisa mengekstrak yang ini nih. Nih, yang ini. Ini kan tulisannya sebelah sini host uigm.ac.id gitu. Ini ya. Nih, kelihatan di sini. Jadi kalau saya klik di sini, nah saya klik di sini, nih muncul nih host uigm angka berapa nih, mulai dari 77 misalnya, dari berapa ini kita harus ekstrak nih 1. Ya, menarik nih kalau dapat ini, kita bisa mengekstrak ini, wah lumayan lah. Jadi kita bisa lihat nih orang detailnya buka apa gitu, ketahuan. Jadi misalnya di sini saya buka, di analisisnya adalah di sini, di Polo TCP Steam. Nah, di sini nih, di analisis ada Apollo TCP Steam, saya klik di sini. Nah, ini ya, ini datanya ini ya. Terus ini headernya dalam bentuk hexa seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bisa membaca ini, wah hebat nih. Kalau kita bisa mengartikan ini, mantap nih kita di network kita. Baca-baca header ini yang lambang-lambang seperti ini. Nah, kalau kita bisa lambang seperti, wah, bisa di network gampang sih. Nih,
Tapi ya sulit tadi untuk menerjemahkan titik ini berapa, LP ini apa, plus ini apa, ya itu harus kita belajar gitu ya. Ini gitu ya. Jadi kalau di heksanya seperti ini kalau nggak salah. Nah ini ya, nih. Nah kalau Anda lihat ya, nanti kelihatan nanti kalau Anda buka nanti akan muncul lah, kelihatan di sana. Nah di sini. Nah ini di sini. Nah kalau kita bisa mengekstrak ini, wah mantap nih ya, bisa mengartikan ini, bisa kita, mantap ya. Oke ya, ini untuk advance-nya lagi ya, nanti nggak usah terlalu dibahas yang ini ya, tapi saya hanya menjelaskan kepada kita semua bahwa di WireShark ya, di WireShark ini hanya 5 protokol yang 5 layer yang dia dapat, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, terakhir layer 7 ya. Oke. Nah, ini cara-cara kita menggunakan WireShark dan cara kita menganalisis data ya di WireShark. Oke. Saya rasa untuk di praktikum atau bagaimana cara kita menganalisis data ya, dan di sini saya tidak tampilkan cara kita membaca username sama password ya. Nah itu bahaya nih buat kamu, nih bahaya kayaknya, ini semangat pasti kalau belajar kayak gitu ya. Ini nggak saya kasih. Nanti kalau sebenarnya gini logiknya, kalau Anda punya website yang baik itu HTTP, baik itu HTTPS atau yang lain gitu kan, itu bisa Anda capture di sini dan bisa Anda tangkap sih usernya apa, passwordnya apa gitu ya, bisa gunakan ini, tapi butuh waktu yang cukup lama ya menganalisisnya ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mati semua kameranya nih, tidur semua nih jelasnya nih. Jangan lupa tugas tadi.